Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal akhir-akhir bulan Rajab di kalender Hijrah di tahun 1446 Hijrah. Bulan Rajab, sebagaimana kita tahu, setiap tahun kita diminta mengambil hikmah. Dulu Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu di bulan Rajab. Maka di kesempatan kali ini, bulan Rajab ini, hikmah yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini adalah menjawab pertanyaan bagaimanakah peningkatan ketakwaan kita dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan ibadah sholat. Kita lihat anak kita lihat cucu kita, apakah ada peningkatan dalam aspek ibadah yang ini merupakan kunci yang awal akan dihitung nanti ketika di akhirat. Dalam salah satu hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhassabu bihi ila abdu yaumil qiyamah, yang sesungguhnya yang awal nanti dihisab di hari kiamat, min amalihi, dari amal-amal kita, yaitu sholat. Fa in soluhat, ketika sholat kita baik, maka kita akan dikategorikan orang yang beruntung dan berhasil. Faqad aflaha fa anjaha. Tapi kalau sholat kita itu tidak baik, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, kita termasuk orang yang merugi dan kita termasuk orang yang dikategorikan gagal. Oleh karena itu, marilah kesempatan setahun sekali ini kita lihat diri kita sendiri, istri kita, keluarga kita, anak kita, bagaimanakah dengan sholatnya. Hadirin rahimakumullah, bulan Rajab ini juga dikatakan sebagai bulan untuk ketika kaitannya dengan sholat. Perbaikan-perbaikan itu akan terasa ketika beberapa bulan setelahnya. Syahrul Rajab, Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah dalam kitab Fatwa Al-Islam Asy-Syu'al wa Al-Jawab mengatakan bahwa bulan Rajab, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, bulan kita belajar menanam apa yang mau ada perubahan dalam diri kita, keluarga kita atau anak kita. Lalu kemudian dikuatkan di bulan Sya'ban setelah bulan Rajab, Syahrul Sya'ban, Syahrul Syaqi Zar'i, dikuatkan, diulang lagi. Kalaulah bacaan sholat belum hafal di bulan Rajab, dikuatkan murojaahnya di bulan Sya'ban dan bulan-bulan
setelah bulan Sya'ban, yaitu bulan Ramadan, di mana kita banyak melakukan sholat qiyamul lail, sholat tarawih. Kita akan memetik hasilnya sahur Ramadan, sahru hisaduz zar'i, bulan memetik hasil yang kita tanam di bulan Rajab di kesempatan kali ini. Hadirin rahimakumullah, apa yang bisa kita perbaiki di dalam sholat kita? Kita cek anak-anak kita, karena ini merupakan sekali lagi awal yang nanti dihitung baik atau tidak sholat kita. Dalam kitab yang sering kita kaji di daerah sekitar Maguwo Harjo ini dan juga di beberapa pesantren, yaitu kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumer mengungkapkan dalam kitab ini tentang bagaimanakah kita dalam sholat. Salah satunya adalah bab arkanus sholat. Di dalam kitab ini dituliskan syak'atu asyara, ada 17 bab rukun dalam sholat. Kita sering membaca atau mungkin masih punya buku di rumah, buku tuntunan sholat terbitan Kudus, yang itu rukun sholatnya ada 14 atau 13. Syekh Salim Sumer dalam kitab Safinatun Najah ini menuliskan 17 karena ada 4 kali yang diulang-ulang dalam arkanus sholat, dimulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, terus sampai kemudian selesai tertib. Ada 4 kali yang diulang, yaitu yang ke-6, ke-8, ke-10 dan ke-12, yaitu tumakninah. Tumakninah ini merupakan rukun di dalam sholat, di dalam kitab Safinatun Najah, yang bisa kita kupas di kesempatan kali ini, yang menjadi pelajaran untuk kita memperbaiki sholat kita. 4 hal tadi dalam tumakninah, dalam terusan halaman berikutnya kitab ini, Al-Fasu tumakninah arkan, ada 4 di dalam tumakninah. Yang pertama adalah al-ruku'u wal i'tidal was sujudu wal jalasa bainal sajadain. Artinya ada 4 yang kita diminta untuk tumakninah, yang itu menjadikan rukun. Yang pertama adalah ar-ruku', rukuk kita, rukuk dengan tumakninah. Yang kedua adalah i'tidal dengan tumakninah. Yang ketiga adalah as-sujud, sujud dengan tumakninah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jalasa bainal sajadain, duduk di antara 2 sujud. Sering anak-anak di TPA dalam pelajaran pesolatan menyingkat ini dengan RISD. Rukuknya tumakninah, i'tidalnya tumakninah, sujudnya tumakninah, dan duduk di antara 2 sujudnya tumakninah. Bahkan juri-juri lomba sholat sering mengecek 4 hal tadi, RISD-nya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, dan juga duduk di antara 2 sujud. Ma makna tumakninah? Dalam kitab ini dituliskan, al-tumakninatu hiya sakana ba'da harokat, tenang setelah adanya gerakan, setelah adanya pergerakan. Bihaitsu yastaqir biqadri subhanallah. Kira-kira ketenangan sakana ba'da harokat tadi adalah sebagaimana orang mengucap kalimat subhanallah, perkiraan sekitar 2 sampai 3 detik. Jangan sampai kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk di antara 2 sujud tidak sampai 1 detik atau bahkan hanya 1 detik kurang. Tadi rahimahullah dalam hadis rawahu Ahmad, Rasulullah SAW bahkan mengingatkan kita, la yanzurullahu azza wa jalla illa sholati 'abdi la yuqimu fiha sulbahu bainar ruku'un wa sujudiha. Allah tidak akan melihat seorang hamba yang tidak bahkan rukuknya secara tumakninah, secara baik, bahkan tulang rusuknya dan tulang punggungnya, kemudian tidak sakana ba'da harokat dalam rukuknya dan juga dalam sujudnya. Inilah yang pertama tentang
kualitas sholat kita. Minimal kita mengecek anak-anak kita dari rukun sholat-sholat tadi. Yang lainnya, setelah kualitas sholat yang bisa kita tingkatkan adalah kuantitas. Kita tambah jumlah sholat kita. Kalaulah sholat wajib kita mungkin banyak yang tergesa-gesa atau mungkin merasa tidak sempurna. Dalam salah satu hadis riwayat Tirmidzi, qala Rasulullah SAW, fa in tanqusu min faridatin syai'in qala rabbi azza wa jalla undur hal 'abdihi min tatawwa. Kalaulah sholat fardu kita merasa tergesa-gesa tidak baik, undur min tatawwa, lihatlah sholat rawatibnya, sholat sunnah sebelum dan sesudahnya, maka itu falyakmal minha, itu akan menyempurnakan tadi yang tergesa-gesa dan kemudian tidak sempurna dalam sholatnya tadi. Hadirin rahimakumullah, yang lainnya adalah conditioning supaya sholat bisa kualitasnya bagus, kuantitasnya yang bagus, dengan pakaian yang memang kita perbaiki, kita khususkan untuk sholat, kemudian kita wudhu dengan baik, dan conditioning yang bagus adalah sholat berjamaah di masjid. Di masjid Jami' Al-Mujahidin ini, muadzin memanggil hayya 'alas sholat, mari kita tunaikan sholat, maka berangkatlah kita ke masjid, karena kita akan mendapatkan banyak pahala yang berlipat dengan sholat berjamaah di masjid. Itulah conditioning yang bagus untuk kemudian kita bisa sholat dengan baik. Semoga dengan hikmah ini, khususnya bagi khatib sendiri dan juga keluarga, kita tingkatkan. Kita sampaikan kepada anak kita. Kita cek anak kita sudah bisa sholat atau belum, untuk kita perbaiki di bulan Rajab ini. Kita ulang kemudian ceknya, pelajarannya di bulan Sya'ban, dan juga nanti kita kuatkan, kita pakai di bulan Ramadan dan seterusnya, perbaikan-perbaikan sholat itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu min tilawati innahu was samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma rabbana ya Allah, ij'alna muqimmas salatana wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'aana. Allahumma aslih lana ya Allah dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la maridan illa safaitah wa la hajatan min hawadid dunya ya salihat illa qadaita ya Allah. Allahumma aslih lana dinana ladzi wa ismatahu amrina. Allahumma aslih lana dunyana ya Allah biha ma'asilana. Allahumma aslih lana akhiratana biha ma'adilana.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.